Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhawat, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini memberi kita sebuah nikmat besar, yaitu nikmat untuk tetap berada dalam iman dan Islam. Kemudian selepas nikmat besar ini, Allah juga memberikan kepada kita nikmat yang tak kalah besarnya, yaitu nikmat menjadi ahli sunnah wal jamaah. Karena nikmat menjadi ahli sunnah wal jamaah artinya kita diberi nikmat untuk menjadi satu-satunya golongan yang selamat di antara sekian banyak golongan dan firqah-firqah yang bermunculan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sangat masyhur, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah." Umatku akan terpecah menjadi 73 firqah. Maksud dari 73 di sini bukanlah jumlah, bukanlah had, batasan, tidak lebih tidak kurang, bukan. Tapi ini adalah ungkapan istilah yang maknanya banyak, tidak terbatas pada bilangan tertentu. Ya, kata-kata 70 dalam bahasa Arab itu seringkali digunakan untuk mengungkapkan makna yang banyak. Contoh, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Ya, Allah mengatakan kepada Rasulnya, engkau mintakan ampun untuk mereka, maksudnya orang-orang munafik itu, ataupun tidak engkau mintakan ampun untuk mereka, sama saja. Kalaupun engkau memintakan ampun 70 kali bagi mereka, tetap Allah tidak akan ampuni. Nabi SAW faham bahwasanya 70 ini bukanlah batasan. Artinya mau dimintakan ampun 1000 kali pun tetap tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali firqah di di antara tubuh kaum muslimin, dan hanya satu dari sekian banyak ini yang akan terselamatkan dari ancaman neraka. Kita bukan mengatakan bahwa semuanya pasti harus masuk neraka tanpa kecuali, bukan. Ya. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan ahlul kabair itu tahta masyiatillah. Siapapun yang terjerumus dalam dosa-dosa besar, maka dia terpulang pada kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a afa anhu. Manakala Allah berkehendak untuk mengampuninya, Allah akan ampuni dia. Dan manakala Allah berkehendak untuk menyiksanya, Allah akan siksa dia. Jadi tidak berarti bahwa semua yang diancam masuk neraka harus masuk neraka. Ya. Tetapi ada kalanya mereka masuk neraka, ada kalanya mereka tidak masuk neraka karena satu dan lain hal. Jadi kita di sini tidak mengatakan bahwa selain ahlus sunnah wajib masuk neraka, tidak. Namun selain ahlus sunnah terancam masuk neraka. Dan hanya ahlus sunnah yang akan terselamatkan dari neraka. Ini pun tidak berarti bahwa ahlus sunnah pasti terbebas dari neraka. Kenapa? Karena boleh jadi mungkin seseorang masuk dalam kategori ahlus sunnah. Dia tidak berakidah dengan akidah Rafidhah misalnya, tidak berakidah dengan akidah Khawarij, tidak berakidah dengan akidah Sufiyah, Asy'ariyah dan lain sebagainya. Namun dia banyak dosa. Apakah berarti semata-mata dia ahlus sunnah
berarti jaminan dia tidak akan tersentuh oleh api neraka? Tidak. Ya. Boleh jadi dia banyak zalim kepada orang lain, maka dia akan terkena hukuman dari kezalimannya ini. Jadi dia dihukum bukan karena dia ahlu sunnah, tapi dia dihukum karena apa? Karena kezaliman dia. Sedangkan ahli bid'ah, kalaupun dia terselamatkan dari neraka, bukan terselamatkan karena bid'ahnya. Nah, ini poin yang penting, ikhwas sekalian ya. Jadi bid'ah tidak menyelamatkan seseorang, sunnah menyelamatkan. Namun sunnah saja tak cukup, karena yang namanya manhaj atau aqidah, ya, walaupun dia sudah sempurna, sudah sangat baik, tapi belum tentu orang yang mengikuti akidah itu dia mengikutinya secara sempurna. Akidahnya baik, akidahnya jelas selamat, namun orang yang mengikutinya ada yang mengikuti dengan sungguh-sungguh, dengan semaksimal kemampuan dia betul-betul jauhi semua dosa, ya, dia jauhi semua kezaliman, maka ini biiznillah yang akan selamat dunia akhirat. Adapun yang mengikuti dari sisi akidah saja, namun dia dari sisi muamalah teruk sangat, kata orang Melayu, dia banyak buat zalim, dia menipu orang. Betul, dia tidak keluar dari ahlu sunnah karena kezaliman dia. Dia tidak keluar dari ahlu sunnah karena dia menipu, namun dia tergolong fasik, fasikul milli, kata para ulama. Fasik namun masih dalam millatul Islam. Nah, ini yang akan membahayakan dia. Sedangkan ahlul bid'ah, maka dari akidahnya sudah membahayakan. Dan boleh jadi walaupun dia beramal saleh, kebaikan-kebaikan dari amal salehnya ini tertutup oleh akidahnya yang bid'ah tadi. Makanya para ulama kita mengatakan min syu'mil mubtadi' alla tuzkar hasanatuh. Di antara kesialan yang menimpa ahlul bid'ah adalah kebaikan-kebaikannya pun terlupakan. Dia banyak berbuat baik namun tertutup oleh kebid'ahan yang dilakukan. Ya. Oleh karena itu, pemahaman tentang akidah Ahlus Sunnah ini tidak boleh kita fahami secara parsial, secara terpisah. Kemudian kita berasumsi atau kita menyimpulkan bahwa ketika kita sudah berakidah Ahlus Sunnah, maka kita terjamin tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ya, bukan seperti itu memahaminya. Namun akidah ini adalah jaminan keselamatan manakala aturan-aturan yang lain juga kita ikuti. Makanya Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, yang wafat tahun 311 Hijriah, imam min a'immati ahli sunnah wa jamaah, salah satu imam panutan bagi ahli sunnah wa jamaah. Bahkan beliau dijuluki sebagai imamul a'immah, imamnya para imam. Ya, beliau adalah guru daripada Al-Imam Ibn Hibban, ya, Muhammad Ibn Hibban Al-Busti. Ibn Khuzaimah menulis sebuah kitab yang judulnya adalah Kitabut Tauhid. Beliau kumpulkan, karena beliau adalah seorang ahlul hadis, ya, imam min a'immati ahlul hadis. Selain beliau memiliki atau menyusun kitab yang namanya Sahih Ibn Khuzaimah, beliau juga menulis kitab yang namanya Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid ini berisi kumpulan dari banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang tauhid, tentang keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ada ratusan hadis yang beliau kumpulkan dalam kitab ini, dan kitabnya pun ada, sudah dicetak. Cuman saya tidak tahu ada terjemahannya atau belum. Ada terjemahan? Iya, kitab tauhid ada ya. Masya Allah. Di sini ada? Mungkin belum ada. Jadi dalam kitab itu, setelah beliau meriwayatkan sekian banyak hadis yang berbicara tentang keutamaan la ilaha illallah,
Maka beliau mengatakan sebagai berikut, hadza wa innama arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulihi man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah aw hurrima 'ala an-nar bayan fadilati hadzal qaul la annahu jami'ul islam aw la annahu jami'ul iman kaman yad'i dhalika man la yafhamul ilma wa yu'anid wa la yata'allamu hadhihi as-sina'ata min ahliha. Ya, agak panjang sedikit ya. Tapi artinya hadza, setelah beliau sebutkan berbagai macam hadis tadi, artinya maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk ke dalam jannah, dia masuk surga. Atau barang siapa mengucapkan la ilaha illallah begini maka dia akan diharamkan tersentuh oleh api neraka. Apa maksud baginda Rasulullah ketika mengatakan seperti itu? Cukupkah ucapan la ilaha illallah itu menjadi jaminan keselamatan seseorang? Cukupkah ucapan la ilaha illallah itu menjadi kunci surga? Cukup diucapkan dia pasti masuk surga? Tidak cukup. Karena maksud Nabi SAW dengan sabdanya yang tadi itu artinya menjelaskan keutamaan, fadilah dari ucapan la ilaha illallah. Bukan berarti bahwa ucapan ini sama dengan iman 100%. Ketika seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia telah mewujudkan iman yang sempurna atau Islam yang sempurna. Bukan. Tidak seperti itu. Tidak seperti yang diklaim oleh orang-orang yang tidak faham, kata beliau. Kaman yadda'i dzalika man la yafhamul ilm wa yu'anid. Sudah tidak faham, dia masih keras kepala, ya, membangkang ketika diberi penjelasan. Wala yata'allam hadhihi as-sina'ata min ahliha. Dan ini sebab penting sekali, Bapak-Ibu sekalian ya. Kenapa ada orang yang gagal faham, tidak faham, bahkan salah faham. Kemudian dia beragama dibangun atas dasar kesalahfahaman. Ini teruk sekali ini. Bahaya sekali ini. Banyak sekali, ramai sekali manusia di dunia ini beragama atas dasar asumsi, dzan, dugaan, kira-kira. Ya, kurang lebih seperti ini. Tak bisa kurang lebih seperti ini. Agama ini harus jelas dalilnya. Dan Allah mencela orang-orang yang beragama atas dasar asumsi. Iyattabi'una illa adh-dhann wa inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi syai'a. Mereka hanya mengikuti persangkaan-persangkaan, dugaan-dugaan. Mereka mengira kalau begini nanti akan seperti ini. Itu hanya dugaan. Kalau dugaan tidak ada dasar hukumnya, tidak ada dalilnya, maka ini dugaan adalah sesuatu yang sering kali menghantarkan seseorang pada kesesatan. Iyattabi'una illa adh-dhann. Mereka tak ubahnya hanya mengikuti dugaan-dugaan. Wa inna adh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan dugaan tidak akan ada manfaatnya untuk menolak kebenaran. Di ayat yang lain Allah menyinggung, mencela orang-orang yang hanya mengikuti dugaan mereka. Di surat Az-Zukhruf Allah mengatakan, am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun. Sebelumnya Allah mengatakan, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min dunihi min syai'. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim hatta dzaqu ba'sana qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana iyattabi'una illa adh-dhann wa inhum illa yakhrusun. Ya, Allah mencela mereka orang-orang musyrik yang beragama atas dasar dugaan-dugaan. Jadi
Banyak orang menduga bahwa ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, dia telah menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Banyak orang mengira ketika mengatakan saya akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, maka dia otomatis menjadi apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Dia mendapat jaminan keamanan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai sampai di situ. La, tak sesederhana itu. Ibn Khuzaimah mengatakan ini karena apa? Karena dia tidak belajar ilmu akidah ini dari ahlinya. Ya, kaman yadda'i dzalika man la yafham al-ilm wa yu'anid wa la yata'allam hadhihi as-sina'ata min ahliha. Ya, itu karena mereka tidak mempelajari ilmu ini dari ahlinya. Dia ambil ilmu sembarang. Dia hanya buka-buka website, buka-buka YouTube, ya, buka-buka sosial media. Semua yang ceramah dianggap baik. Semua yang ceramahnya nampak apa istilahnya? Nampak bagus. Ini ustaz pintar. Ya. Semua yang dia lihat mungkin penampilannya meyakinkan, jenggot dia panjang. Dia pakai jubah, dia pakai surban, ini alim. Agama tak diambil seperti itu. Ya. Ilmu ini adalah din. Jangan sembarang kita ambil ilmu kita. Al-Imam Ibn Sirin, Muhammad Ibn Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah bagian daripada din. Kalian perhatikan baik-baik dari mana kalian ambil agama ini. Dahulu sebelum banyak orang yang berdusta mengatasnamakan agama, ya, mereka tak terlalu selektif. Tapi setelah banyak orang-orang yang berdusta atas nama agama, para salaf kita tidak mau menerima dari sembarang orang. Mereka mengatakan, sammu lana rijalakum. Sebutkan siapa orang-orang yang meriwayatkan hadis ini. Kalian mendapatkan dari siapa? Dari fulan gurunya. Guru kalian dari siapa? Dari fulan. Gurunya dia dari siapa? Harus jelas. Mata rantai ini harus jelas. Karena agama ini bukan main-main. Maka setelah disebutkan sanadnya, baru ahlul hadis akan memproses, meneliti. Kalau memang mereka yang meriwayatkan ini adalah ahlus sunnah, maka diterima beritanya. Tapi kalau ada ahlul bid'ah di situ, maka ditolak beritanya. Ketika berita ini berkaitan dengan akidah, maka akidah harus diambil dari orang-orang yang akidahnya selamat. Lianna faqid asy-syai' la yu'ti. Logikanya, orang yang tak memiliki sesuatu tak bisa memberinya. Orang yang tak memiliki akidah yang baik, yang benar, bagaimana dia akan mengajarkan akidah yang baik, yang benar? Nah, kalau kita bicara tentang ahlus sunnah itu siapa sebetulnya, maka Nabi telah menjelaskan dalam hadis yang sama, hum man kanu ala ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah siapapun, terlepas dari kebangsaannya, warna kulitnya, di mana dia berada, kapan dia hidup. Yang penting satu hal, mereka mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku. Mereka mengikuti apa? Jalanku, sunnah Rasulullah SAW dan sunnahnya para sahabat. Sunnah artinya tariqah, way of life, pedoman hidup. Kalau Rasulullah SAW lewat sini, maka kita wajib lewat sini. Kalau para sahabat Rasulullah SAW sepakat, ijma' lewat sana, kita pun harus lewat sana. Kalau mereka memahami ayat ini seperti ini, wajib kita fahami ayat itu seperti pemahaman mereka. Itu yang namanya kita mengikuti jalannya Rasulullah dan jalannya para sahabat. Itulah ahlus sunnah. Disebut juga dengan al-jamaah. Mereka ini punya nama banyak. Ada yang sebut mereka ahlus sunnah, ada yang sebut mereka al-jamaah, ada yang sebut mereka ahlul hadis, ada yang sebut mereka ahlul athar, ada yang sebut mereka as-salafiyun, ada yang sebut mereka ahlul ittiba'. Itu nama-nama yang menunjukkan hakikat mereka. Mereka satu, yaitu mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah
ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga berpegang teguh dengan cara beragamanya para sahabat. Kenapa para sahabat? Kenapa bukan yang lain? Karena hanya para sahabat yang mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak sekali ayat Al-Quran bisa dicatat, di antaranya surah Al-Baqarah ayat 137. Al-Baqarah 137. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Bila mana mereka yang belum beriman ini mau beriman sebagaimana antum, bukan antum di sini, bukan. Ya. Antum yang beriman saat ayat ini turun. Dan mereka pasti adalah sahabat Nabi SAW. Karena tidak ada orang beriman saat ayat ini turun kecuali para sahabat Nabi. Jikalau mereka yang belum beriman mau beriman sebagaimana kalian para sahabat beriman, berarti mereka telah mendapatkan hidayah. Nah, ada syarat, ada jawabus syarat. Syaratnya mendapat hidayah apa? Mereka beriman sebagaimana kalian para sahabat beriman. Hasilnya mereka dapat hidayah. Di ayat ke-115 surah An-Nisa, Allah juga menekankan dalam makna yang sama walaupun kata-katanya sedikit berbeda. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa menyelisihi, menentang jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk, setelah jelas baginya kebenaran, dia sudah tahu kebenaran lewat sini dan Rasulullah mengajarkan untuk lewat sini, tapi dia tentang. Ini adalah satu di antara dua penyebab kesesatan. Penyebab yang kedua apa? Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Sama dengan ayat yang tadi. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang beriman saat ayat ini turun? Sahabat Nabi. Jadi menentang Rasul itu salah satu sebab kesesatan. Sebab lainnya apa? Tidak mengikuti jalannya para sahabat. Hasilnya nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia tersesat kemana dia tersesat. Ujung-ujungnya apa? Wa nuslihi jahannam. Ini yang paling mengerikan. Dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Ya. Di ayat yang lain di surat At-Taubah ayat 100, kemudian ada juga di surat Al-Fath ayat ke-26. Ini semua menunjukkan tentang bahwasanya jaminan keselamatan itu sudah jelas. Itu definitif. Bukan abstrak. Bukan rancu, bukan boleh diklaim oleh siapa-siapa, bukan. Tapi kebenaran, manhaj yang benar itu sudah jelas. Itulah manhajnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti-buktinya pun jelas. Ayat Al-Baqarah tadi, ayat An-Nisa, di surah At-Taubah, di surah Al-Fath. Ya. Belum lagi jika kita menilik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imran bin Husain fi Sahih Muslim. Nabi mengatakan, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup semasa denganku, adalah para sahabat Nabi. Kemudian generasi setelahnya, dan kemudian generasi setelahnya lagi. Ketika Nabi SAW yang beliau adalah la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berkata sesuai hawa nafsu beliau, ma'adallah. Namun itu semua adalah bimbingan wahyu dari Allah. Beliau mengatakan generasi terbaik adalah generasiku. Mereka yang hidup semasa denganku, berjumpa denganku, beriman kepadaku, dan sampai aku meninggal mereka tetap beriman. Inilah para sahabat. Sampai dia meninggal pun dia tetap dalam keimanan. Inilah definisi para sahabat. Itu generasi terbaik. Sehingga otomatis pemahaman mereka terhadap agama ini adalah pemahaman terbaik. Ya. Kalau ingin selamat, maka yang paling utama untuk kita ikuti adalah generasi yang terbaik, yang Allah telah katakan radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka.
Taib. Jadi ahlu sunnah apa tadi artinya? Mereka yang berada di atas sunnah Rasulullah dan sunnahnya para sahabat. Mereka juga disebut sebagai ahlul hadis, al-jamaah, ahlul athar, ahlul ittiba', as-salafiyun, ya, atau as-salafus salih. Banyak nama tapi maksudnya satu. Dan tadi kita sudah jelaskan dari kutipan ucapan Ibnu Khuzaimah bahwa tidak cukup seseorang itu hanya berkata. Dia juga harus melihat kepada dalil-dalil yang lain. Benar, Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhala al-jannah. Di hadis yang lain mustayqinan biha qalbuh. Di hadis yang lain sadiqan min qibali nafsihi. Di hadis yang lain man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dari banyak hadis ini para ulama kita menyimpulkan bahwa ternyata ucapan la ilaha illallah yang merupakan rukun pertama untuk menjadi seorang muslim, betul? Rukun Islam nomor 1 adalah 2 kalimat syahadah. Nah, ini sama dengan rukun-rukun iman yang lain. Mereka menyimpulkan ada 7 syarat sehingga seseorang itu sah dinyatakan sebagai mukmin. Dia harus penuhi, dia harus jaga ke-7 syarat ini. Sebagian ulama mengatakan syurut la ilaha illallah, sebagian lagi mengatakan syurutul iman, karena maknanya sama. Jadi ahlu sunnah tidak mencukupkan dengan ucapan, tidak mencukupkan dengan keyakinan, namun ada hal lain yang dia harus penuhi. Dan ini semuanya bersumber kepada kitabullah dan bersumber kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang pertama adalah al-ilm. Artinya, ketika seseorang melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia harus tahu apa makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Apa makna Muhammad Rasulullah? Dan maknanya harus benar. Tak boleh tebak-tebak, tak boleh kira-kira, tak boleh lagi berasumsi di sini. Ini akidah adalah ilmu pasti. Akidah ini bukan ilmu kira-kira. Ya, kalaulah matematik itu adalah ilmu exact, maka akidah lebih exact lagi daripada matematik. Ya, karena ketika ada keraguan-raguan, gugurlah dia sebagai akidah. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Dalilnya surat Al-Hujurat ayat 15. Allah mengatakan innamal mu'minun alladzina amanu billah wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Al-ayah. Orang yang beriman itu tidak lain tidak bukan, hanyalah, artinya selain mereka tidak beriman. Karena yang beriman itu hanyalah mereka-mereka yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka tak ragu-ragu lagi sedikit pun setelah itu. Jadi tidak boleh ada keimanan yang tidak pasti. Tidak boleh ada akidah yang tidak pasti. Makanya kira-kira, dugaan-dugaan tidak sah menjadi akidah. Akidah itu harus keyakinan yang pasti. Al-imanul jazim alladhi la syakka fihi. Itu makna akidah. Keimanan yang pasti yang tidak ada lagi keraguan padanya. Karena Allah mengatakan yang beriman hanyalah yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian apa? Tidak ragu-ragu lagi setelah itu. Kemudian dalam ayat yang sama Allah juga sebutkan harus bisa dia buktikan iman ini bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan jihad, kesungguhan. Ya, ada mencurahkan segenap daya dan upaya untuk menegakkan dinullah dengan kemampuan yang dia miliki.
Apakah dengan hartanya, apakah dengan ilmunya, apakah dengan tenaganya. Bahkan dalam kondisi tertentu ketika diminta untuk berkorban, dengan nyawanya pun dia akan korbankan. Itu orang yang sungguh-sungguh beriman, yang dapat membuktikan imannya. Jadi syarat yang pertama ini, dia harus tahu apa makna la ilaha illallah. Dan maknanya apa? Maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah, kecuali Allah. Kalau ada orang yang mengatakan, yang menerjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, terjemah itu benar atau salah? Salah, tidak benar. Ya, Tuhan selain Allah itu banyak, tapi semuanya Tuhan yang batil. Hanya Allah Tuhan yang hak. Karena makna la ilaha itu bukan nafyul wujud, bukan menafikan keberadaan. Karena faktanya yang diibadahi selain Allah itu banyak. Ada orang yang menyembah matahari, menyembah bulan bintang, menyembah Isa, menyembah wali-wali yang mereka keramatkan. Ada yang menyembah binatang, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah macam-macam. Banyak yang disembah selain Allah. Ada yang menyembah jin dan syaitan pun ada. Namun la ilaha illallah maknanya bukan tidak ada yang disembah selain Allah, namun tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada yang benar untuk disembah kecuali Allah. Artinya kalau ada selain Allah yang disembah, maka itu adalah batil. Dia tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak, tidak layak, tidak pantas untuk disembah. Berarti orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia wajib punya keyakinan hanya Islam agama yang benar. Manakala dia mengatakan la ilaha illallah, kemudian dia katakan semua agama itu sama, maka dia telah membatalkan tauhidnya. Dia telah membatalkan tauhidnya. Oleh karena itu, belajar akidah ini tak boleh kita main-main. Ya, karena kesalahan dalam berakidah akan melahirkan kesalahan dalam beramal dan seterusnya. Karena amal ini tak dibangun kecuali atas dasar akidah. Allah Subhanahu wa taala membuat mengumpamakan ya, permisalan di surah Ibrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Tidakkah engkau wahai Rasulullah perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimatut tayyibah. Apa itu kalimat tayyibah? La ilaha illallah. Itu kalimat tayyibah. Seperti apakah kalimat tayyibah ini? Kata Nabi SAW, kata Allah SWT, kalimat tayyibah itu seperti syajarah tayyibah, pohon yang baik. Ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, an-nakhlah, pohon kurma. Setiap pohon dia terdiri dari tiga hal utama. Satu hal tak terlihat oleh mata. Apa kira-kira? Apakah bagian pohon yang tak terlihat oleh mata kita? Akar. Ya. Adapun yang terlihat oleh mata kita adalah batang yang menjulang tinggi dengan daun-daun yang rindang dan juga buah yang manis. Ketika ada sebuah pohon yang batangnya menjulang tinggi, kokoh, buahnya pun Masya Allah banyak sekali, manis pula, mungkinkah akarnya busuk? Tidak mungkin. Mungkinkah akarnya sakit, sudah keropos, tetap dia tegak, menjulang tinggi dan menghasilkan buah yang banyak, yang manis? Tidak mungkin. Walaupun akar tak kelihatan, tapi athar, bekas dari akar yang sehat ini akan terlihat pada batang yang menjulang tinggi dan buah yang banyak. Demikian juga akidah kita, mulai dari akarnya. Kalau akarnya kokoh, asluha thabit, menghujam ke dalam tanah, tegak kuat dia,
maka batangnya akan berdiri tegak. Oleh karena itu akidah ini adalah mula-mulanya dari akidah, ya, bukan dari batang, bukan dari buah. Tidak mungkin ada buah manis kecuali akarnya sehat, akarnya kokoh. Oleh karena itu mulai dari pembenaran tentang akidah, penyehatan tentang akidah terlebih dahulu. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau berdakwah di Makkah berapa tahun? Berapa tahun Nabi berdakwah di Makkah? 13 tahun. Dan fokus dakwah beliau adalah akidah, penanaman tentang hakikat keimanan. Barulah beliau hijrah ke Madinah. Beliau mengajarkan syariat-syariat yang lain dengan tetap menjaga akidah. Bukan akidah berhenti, tidak. Sampai detik terakhir Rasulullah SAW beliau tetap menjaga akidah. 5 hari sebelum beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, dalam kondisi sakit parah, ada 2 istri beliau yang bercerita, Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu anhumah. Mereka berdua adalah orang-orang yang pernah hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, negeri yang majoritinya beragama Nasrani. Sehingga di sana pun mereka melihat gereja, istilahnya gereja-gereja orang-orang Nasara. Banyak lukisan-lukisan di sana, gambar Bunda Maryam, gambarnya Nabi Isa atau Jesus, mereka gambar di sana, lukisan-lukisan. Mereka bercengkrama, bercerita. Nabi mendengar cerita mereka ini. Apa komentar Nabi SAW? Bayangkan beliau di hari-hari terakhir dalam kondisi sakit. Apa kata beliau? La'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Aneh ya? Orang sakit parah menjelang wafat masih mengutuk pula. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Semoga laknat Allah menimpa orang-orang Yahudi dan menimpa orang-orang Nasara. Apa pasal? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masajid. Apa makna masajid? Tempat ibadah. Bukan masjid tempat orang sholat, ada rukuk, ada sujud. La, Yahud wal Nasara tidak rukuk, tidak sujud. Ibadah mereka apa? Doa. Ya, itu ibadahnya Nasara, ibadahnya Yahudi. Jadi masajid maknanya bukan masjid seperti masjidnya kaum muslimin, bukan. Karena mereka tak pernah sholat pakai sujud, pakai rukuk, tak ada. Mereka hanya doa-doa. Di hadis yang lain, ulaiki idza mata fihimur rajulus salih banaw ala qabrihi masjida wa sawwaru tilka tasawir ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka itu, kata Nabi, apabila ada orang saleh yang mati di antara mereka, mereka bangun tempat ibadah di atas kuburnya dan mereka buat lukisan-lukisan, ya, gambar orang-orang yang dianggap soleh tersebut mereka lukis di tempat-tempat ibadah mereka. Banyak kalangan menilai ini adalah seni, ya, seni yang harus dihormati. Tapi di mata Rasulullah itu adalah kejahatan terbesar. Ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah sejelek-jelek, sejahat-jahat, seteruk-teruk manusia. Seburuk-buruk manusia di hadapan Allah adalah mereka, karena mereka lah yang menyebabkan orang lain terjerumus dalam apa? Dalam syirik. Karena kemusyrikan yang merupakan dosa terbesar itu dimulai dari sikap ghulu kepada orang-orang saleh, sikap berlebihan dalam memuliakan orang saleh, dalam mencintai orang saleh, dalam meyakini karamahnya orang-orang saleh. Berlebihan dalam bab ini seringkali menghantarkan pada dosa terbesar yang paling dimurkai oleh Allah, yaitu dosa syirik. Jadi tidak berarti Nabi setelah hijrah ke Madinah beliau pensiun, beliau rehat, tak lagi dakwah tauhid. Tak ada cerita itu. Sampai detik terakhir pun beliau dakwah tauhid.
Setiap ada kesempatan, beliau kuatkan kembali masalah tauhid ini. Suatu ketika terjadi gerhana di kota Madinah, bersamaan dengan wafatnya putra beliau Ibrahim. Ibrahim adalah putra beliau yang ibunya siapa namanya? Maria Al-Qibtiyah. Subhanallah, bersama dengan wafatnya Ibrahim terjadi gerhana matahari. Inkasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Ibrahim meninggal terjadi gerhana. Orang-orang pun mulai mengait-ngaitkan. Ini sepertinya gerhana terjadi karena meninggalnya anaknya Nabi Ibrahim. Sampailah itu ke telinga beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Beliau langsung berkhutbah. Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua di antara tanda kebesaran Allah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Keduanya tidak akan mengalami bergerhana karena lahirnya seseorang ataupun karena matinya seseorang, siapapun dia. Tidak ada itu gerhana karena fulan lahir atau gerhana karena fulan mati. Ya. Nabi langsung cut. Tidak beliau biarkan asumsi ini berkembang sehingga nanti akan menjadi hulu lagi. Faham? Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu selalu menjaga agar tauhid ini benar, ya. Oleh karena itu, mengetahui tentang hakikat tauhid ini adalah langkah kita pertama untuk memahami la ilaha illallah. Sedangkan memahami la ilaha illallah adalah syarat, satu di antara sekian syarat agar la ilaha illallah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga harus faham apa makna dari asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya apa? Aku bersaksi, aku membenarkan, aku mempercayai dengan penuh keyakinan bahwasanya Muhammad itu hanya itu, bukan yang lain. Orang lain boleh punya nama Muhammad, tapi kita hanya mengimani Muhammad yang satu di dunia ini. Muhammad bin siapa? Bin Abdullah bin siapa? Bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Qurashi, adalah utusan Allah dan sekaligus hamba Allah. Makna dari Muhammad adalah utusan Allah, kita pun harus faham. Apakah kita mengira bahwa Abu Jahal, Abu Talib, Abu Lahab dan tokoh-tokoh kemusyrikan itu tidak percaya bahwa ada manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim? Mereka percaya atau tidak? Percaya. Ada manusia namanya itu. Dan mereka pun tahu manusianya yang mana, mereka tahu. Bahkan mereka lebih mengenal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib daripada kita. Ya, kita tak tahu seperti apa wajah Rasulullah, tapi Abu Lahab tahu, Abu Talib tahu, Abu Jahal tahu. Betul? Terus kenapa mereka tidak beriman? Karena mereka mengingkari status Rasulullah. Apa bahasa status itu? Jabatannya beliau, jabatannya Muhammad nih. Yang diingkari adalah statusnya sebagai utusan Allah, bukan manusianya diingkari. Karena ada perbedaan yang sangat mendasar, mengingkari beliau sebagai manusia atau mengingkari beliau. Ada perbedaan antara mengimani beliau sebagai manusia atau mengimani beliau sebagai utusan Allah. Ada beda, sangat besar sekali perbedaannya. Makanya para ulama menjelaskan apa konsekuensi, apa keharusan di balik kesaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensinya apa? Ada 4. Ini baik untuk dicatat. Konsekuensi yang pertama adalah mempercayai dan membenarkan semua yang beliau kabarkan. Apapun itu. Mempercayai dan membenarkan semua yang beliau kabarkan. Walaupun akal kita sulit memahami. Walaupun akal kita apa? Sulit memahami. Justru inilah yang membedakan orang yang beriman kepada Rasulullah
dengan orang yang beriman kepada akalnya dia. Ya. Kalau hal-hal yang kita disuruh mengimani adalah sesuatu yang nampak dengan mata kita, kira-kira sulit tak untuk jadi orang beriman? Tak sulit. Kalau hal-hal yang kita disuruh mengimani adalah sesuatu yang mudah kita fahami dengan akal kita, semuanya mudah, kira-kira tak ada orang menolak untuk beriman. Tapi kenapa ada orang tak beriman? Karena banyak hal dari yang harus kita imani itu sulit dijangkau dengan akal manusia. Contoh, Nabi SAW datang dengan konsep bahwa hidup tidak hanya di dunia, tapi masih ada kehidupan setelah orang itu mati. Ini yang paling ditentang oleh orang-orang musyrik. Aidza kunna 'idhaman wa rufatan inna lamab'utsun. Apakah setelah kita jadi tulang belulang, hancur tubuh kita berkalang tanah, tinggal tulang, kita bisa hidup lagi? Bagaimana caranya? Tak pernah kita melihat ada manusia sudah mati jadi tulang belulang dia bisa hidup lagi. Sulit dimengerti oleh akal. Makanya mereka tolak. Dikabarkan bahwa nanti ada surga, ada neraka, ada soal pertanyaan dalam kubur, ada malaikat ini, ada ini, macam-macam. Jumlah malaikat yang menjaga neraka ada 19. Mereka tertawakan, sikit sekali, cuma 19 orang. Kita bisa keroyok sama-sama, kita bisa lawan bareng-bareng, kita lebih banyak, ini cuma 19 orang, sikit sekali. Itulah ujian untuk poin yang pertama, mempercayai semua yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau datang dengan dua hal saja, tak banyak. Ajaran yang beliau bawa ini cuma dua macam. Yang pertama akhbar, yang kedua ahkam. Akhbar, berita-berita, baik terkait masa lampau, umat-umat yang terdahulu, apa yang pernah dialami oleh umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh, umat ini, Fir'aun dengan Musa dan seterusnya, atau apa yang akan terjadi nanti, ya, di akhir zaman, di alam barzakh, setelah kita bangkit dari kubur, terjadinya hari kiamat dan seterusnya. Akhbar. Bagaimana sikap kita? Percaya, titik, selesai. That's it. Cuma kita disuruh percaya. Kita tidak disuruh menjelaskan bagaimana itu semua akan terjadi. Kita tidak disuruh memahami semua peristiwa itu bagaimana akan terjadi. Tidak. Cukup kita percaya, ya. Dan ini meliputi juga nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena ini adalah bagian dari akhbar, bagian dari berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah berita tentang Allah, ya, tentang apa yang Allah perbuat, ya, tentang sifat-sifat Allah. Ya, Allah turun ke langit dunia, Allah naik, Allah istiwa, Allah tertawa, Allah takjub. Semua sifat-sifat itu kita imani tanpa kita harus memahami bagaimana itu terjadi, ya. Karena kalau kita paksakan akal kita untuk memahami hal-hal seperti itu, nanti akan berujung pada penolakan, pendustaan, ya. Hal yang kedua yang merupakan konsekuensi dari mengimani beliau sebagai Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar, menaati perintah-perintah beliau. Karena beliau membawa dua hal. Yang pertama apa tadi? Akhbar, berita-berita. Yang kedua ahkam, aturan. Aturan itu terdiri dari dua. Ada perintah, ada juga apa? Larangan. Ketika kita mengimani beliau sebagai Rasulullah, maka aturan yang bersifat perintah kita taati semaksimal kemampuan kita. Ta'atuhu fima amar. Dalilnya adalah Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 64. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Kami tidak pernah mengutus seorang rasul pun melainkan supaya rasul itu ditaati atas izin Allah. Jadi fungsinya rasul diutus adalah untuk ditaati. Ketika kita akui beliau sebagai Rasul, berarti konsekuensinya kita harus apa?
Kita harus taat. Ketika ada orang mengatakan, saya percaya beliau adalah Rasulullah, lalu ketika diperintah, dia tidak mau taat. Dia tidak meyakini bahwa dirinya wajib taat, berarti sejatinya dia munafik, bukan muslim, bukan mukmin. Dan itulah ciri khas orang-orang munafik. Makanya Allah menolak syahadatnya orang-orang munafik. Di awal surah Al-Munafiqun jelas, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka pun bersyahadat seperti kita. Betul? Ketika orang-orang munafik itu datang kepadamu, mereka mengatakan apa? Nashhadu, kami bersaksi. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la rasulullah, benar-benar rasul Allah. Apa kata Allah? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Allah mengetahui bahwasanya engkau adalah benar-benar rasulnya, dan Allah juga bersaksi bahwa orang-orang munafik itu berdusta semua. Karena mereka hanya bicara. Mereka tidak bisa membuktikan. Ketika diperintah oleh Nabi, mereka malas-malasan. Diperintah salat, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka mengerjakan salat dengan malas-malasan. Yura'unan nas, mereka hanya ingin riya, hanya ingin dilihat oleh orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tak ingat kepada Allah kecuali sikit sekali. Sikit. Selebihnya mereka hanya pamer, hanya riya. Jadi ta'atur Rasul fima amar, menaati Rasulullah dalam apa yang beliau perintahkan semaksimal kemampuan kita, bukan semaksimal kemauan kita. Beda. Semaksimal kemampuan, bukan kemauan. Konsekuensi yang ketiga adalah kebalikan dari yang kedua. Beliau membawa perintah, maka kita taati. Sebagaimana ketika beliau membawa larangan, maka kita apa? Kita jauhi larangan. Beliau melarang kita untuk syirik, jauhi syirik. Melarang kita untuk zina, jauhi zina. Judi, jauhi judi. Khamr, jauhi khamr. Zalim, jauhi kezaliman, dan seterusnya. Ya. Taib, apakah berarti seorang mukmin tak boleh meninggalkan satu pun perintah Allah? Tak boleh terjerumus dalam satu maksiat pun? Apakah ketika dia meninggalkan perintah batal syahadatnya? Apakah ketika dia melakukan dosa batal syahadatnya? Jawabnya tidak. Selama dia merasa saat dia meninggalkan perintah, dia merasa sedang berdosa. Selama dia merasa berdosa ketika melakukan yang dilarang, ya, selama dia merasa berdosa ketika meninggalkan perintah, meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, maka dia tidak batal imannya. Terus bagaimana solusinya? Segeralah bertaubat. Ya, bukan berarti seorang mukmin tak boleh terjerumus dalam dosa sama sekali, ya, tak boleh meninggalkan kewajiban sama sekali. Bukan, semua orang pasti akan berbuat maksiat, ya, semua orang. Kullu bani Adam dzu khata'. Semua bani Adam itu berbuat banyak kesalahan. Yang penting segeralah dia bertaubat. Merasalah bahwa engkau telah berdosa karena tidak taat kepada Rasulullah, karena melanggar larangan Rasulullah. Perasaan berdosa ini yang menjadikan seseorang tetap beriman. Ketika tidak ada perasaan berdosa, berarti dia tidak mengakui lagi bahwa perintah ini wajib bagi dia. Faham maksudnya? Ketika dia tidak merasa berdosa, berarti dia tidak menerima bahwa ini adalah kewajiban yang mengenai dirinya. Berarti dia tidak mengakui bahwa larangan ini juga berlaku atas dirinya sebagaimana berlaku atas orang lain. Artinya dia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini penting untuk kita fahami, ya. Meyakini beliau, meyakini semua yang beliau kabarkan. Ini konsekuensi pertama. Konsekuensi kedua apa tadi? Menaati perintah beliau semaksimal kemampuan, ya. Dan yang ketiga, menjauhi larangan-larangan beliau. Kalau seseorang meninggalkan perintah, apakah dia keluar dari Islam, batal syahadatnya? Tidak, asalkan bertaubat dan dia merasa apa? Berdosa. Apakah ketika seseorang melanggar
yang diharamkan, batal syahadatnya? Tidak, asalkan dia berdosa, ya. Kemudian segeralah dia bertaubat. Dan konsekuensi yang keempat adalah alla yu'badallah illa bima syara'. Dia hanya beribadah kepada Allah sesuai syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak rekayasa ibadah ini, tak bikin-bikin aturan sendiri, tapi dia ikuti saja aturan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah salah satu misi beliau. Ya, beliau punya mission, punya tugas utama adalah mengajarkan bagaimana kita ibadah kepada Allah. Jadi memahami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu artinya seperti itu. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, artinya semua yang beliau kabarkan wajib kita imani. Semua yang beliau perintahkan kita taati semaksimal kemampuan kita. Semua yang beliau larang kita jauhi, dan kita hanya beribadah sesuai dengan bimbingan beliau. Itu baru syarat yang pertama. Baru syarat yang pertama. Masih ada syarat yang kedua apa? Yakin. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun bahwa semua agama selain Islam adalah batil, tertolak di sisi Allah. Maksudnya semua agama selain Islam setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebelum beliau diutus, maka agama yang sebelumnya yang berlaku. Begitu beliau diutus, maka semua agama yang lalu expire. Apa expire artinya? Kadaluarsa. Ya, tak boleh lagi diikuti. Bahkan seandainya Nabi Musa pun dihidupkan kembali di masa Rasulullah, wajib bagi Nabi Musa dan bagi setiap nabi untuk menjadi pengikutnya Rasulullah. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Mau tahu dalilnya? Di surah Ali Imran ayat 81 kalau tak salah. Allah berfirman di situ, wa idh akhadha rabbuka min wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin wa idh akhadha Allahu minan nabiyyin mitsaqahum wa minka. Bukan. Apa ada? Naam, wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian mitsaq dari siapa? Dari para nabi semuanya. Apa bunyi perjanjian ini? Manakala aku datangkan kepadamu wahai Nabi fulan min kitabin, sebuah kitab, wa hikmatin atau hikmah, thumma ja'akum rasulun, kemudian setelah engkau datang seorang rasul berikutnya, musaddiqul lima ma'akum, dan dia membawa wahyu yang membenarkan apa yang kalian bawa. Karena setiap wahyu Allah itu mengkonfirmasi apa yang pernah turun sebelumnya. Ya, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran mengkonfirmasi apa yang Allah sebutkan dalam Taurah, dalam Injil, selama dia belum dirubah-rubah. Adapun setelah dirubah-rubah, maka yang batil akan kelihatan batil. Adapun yang tetap asli, yang original, akan terkonfirmasi dalam Al-Quran. Jadi ketika aku mengutus seorang Rasul membawa kebenaran yang membenarkan apa yang pernah turun kepada kalian, maka kalian harus berjanji, la tu'minun nabihi, kalian harus benar-benar mengimani Rasul yang datang berikutnya itu, wala tansurunna, dan kalian harus benar-benar membela dia. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri, kalian mau mengakui ini, mau berjanji setia akan hal ini? Qalu aqrarna, kami berjanji ya Allah. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, maka saksikanlah
dan aku akan ikut bersaksi bersama kalian. Artinya, seandainya Allah hidupkan Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Sulaiman dan semua nabi di zaman Rasulullah, maka konsekuensi dari perjanjian ini mereka harus menjadi pengikut Rasulullah, ya. Harus membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka otomatis orang-orang yang mengikuti nabi-nabi itu harus ikut, harus berganti agamanya mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu konsekuensi. Yakin, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Syarat yang ketiga adalah harus ikhlas. Jangan sampai seseorang itu mengucapkan syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah hanya mencari manfaat duniawi semata, ya. Sebagaimana amal-amal soleh yang lain juga dipersyaratkan harus ikhlas, maka syahadat pun harus ikhlas, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya. Mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan lillah, bagi Allah. Kemudian syarat yang keberapa sekarang? Keempat adalah al-qabul. Apa maknanya al-qabul? Setelah seseorang mengerti maknanya, mengetahui maknanya, kemudian meyakini maknanya, ikhlas, maka dia pun harus menerima kalimatut tauhid ini. Dia harus mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan lisannya selama dia tak bisu. Kalau dia bisu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak mungkin disuruh berkata. Orang bisu cukup dia mengangguk-angguk. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Rasulullah. Cukup. Kita tak mungkin disuruh mengucapkan dengan lisan. Tapi selama dia bisa mengucapkan, tak boleh mengucapkan, ya, mampu mengucapkan, maka dia wajib mengucapkan. Tidak sah keyakinan dia tanpa diikuti dengan ucapan. Makanya Abu Talib, dia yakin kalau Muhammad itu membawa ajaran terbaik. Wallahi, Abu Talib itu yakin. Bahkan Abu Talib pernah menulis beberapa bait syair yang indah sekali, ya. Di antaranya dia mengatakan seperti ini: wallahi apa namanya, iya, ada seperti ini. Ana subhanallah lupa bagian awalnya. Hatta wasada fi turabi dafina fasda bi amrika ma alayka ghadadatun abshir wa qurra bidzaka uyuna. Wallahi, intinya begini, arti dari baitnya, ya. Demi Allah, kata Abu Talib, aku tak akan biarkan mereka menyentuhmu, wahai Muhammad, sampai aku mati berkalang tanah. Hatta wasada fi turabi dafina fasda' bi amrik, maka lantangkanlah ajaranmu ini, syiarkanlah Islam ini. Ma 'alaika ghadabatun, engkau tak perlu berkecil hati dalam menyampaikan Islam. Abshir wa qurra minhu bidzaka uyuna, berbahagialah saat engkau menyampaikan ajaran ini. Wa da'awtani wa za'amta annaka nasihi wa laqad sadaqta wa kunta thamma amina. Engkau pun mendakwahiku, mengajakku, ini kata Abu Talib, dan engkau mengatakan bahwa engkau demikian tulus tatkala mengajakku. Wa laqad sadaqta, ya, engkau pun jujur, dan engkau memang sejak dahulu terkenal sebagai orang yang jujur. Amin. Wa 'arafta dinan, ini intinya di sini. Wa 'arafta dinan qad 'araftu bi annahu min khairi adyanil bariyati dina. Engkau pun menawarkan kepadaku sebuah din yang agung, dinul Islam,
Qad araftu, aku telah mengetahui. Jadi dia punya ilmu tidak? Dia punya ilmu. Ini pengakuan Abu Talib. Qad araftu, aku tahu, bi annahu, bahwa agama yang kau bawa ini adalah min khairi adyanil bariyati dina, agama terbaik yang dibawa untuk umat manusia. Aneh kan? Lantas apa yang menghalangimu untuk beriman, untuk mengucapkan la ilaha illallah, ketika di akhir hayat Nabi hanya minta satu kalimat kan? Ya ammi qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang dengannya aku akan membelamu di hadapan Allah. Dia tak mau. Apa pasalnya? Dia jelaskan oleh Abu Talib, laula al-malamatu aw hidari masabbatan lawajadtani samhan bidzaka mubina. Karena beliau tak kuasa mendengar celaan orang. Nanti kalau beliau ucapkan la ilaha illallah, orang akan mengatakan dia tak lagi setia dengan ajaran bapaknya. Dia tinggalkan ajaran leluhurnya. Dia katakan bapaknya tidak berada di jalan yang benar. Dia tak kuat. Kalau nanti dia ucapkan la ilaha illallah, dia dianggap mengkhianati ajaran bapaknya. Jadi tak cukup berkeyakinan, dia wajib juga mengucapkan, menerima secara lisan dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dan menerima tak cukup juga secara lisan. Orang-orang munafik menerima tak secara lisan? Menerima, mereka bersyahadat, namun mereka tak menerima secara batin. Batin mereka tak terima. Ini pun tak sah. Jadi harus menerima secara lisan maupun secara batin. Syarat yang ke berapa? Kelima adalah kelima atau keenam? Kelima ya? Kelima ya. Adalah as-sidq. As-sidq ini artinya sungguh-sungguh, serius, tak main-main. Nah, sungguh-sungguh ini perlu pembuktian. Makanya orang-orang munafik, mereka gagal membuktikan keseriusan mereka ketika mengucapkan la ilaha illallah. Ya, jadi kalau qabul itu dalam hati, kalau sidq itu kelihatan. Ketika dia ini sungguh-sungguh beriman, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan walaupun berat. Karena ini adalah bukti kesungguhan. Dan Allah akan menguji kesungguhan masing-masing orang beriman. Tidak ada orang yang beriman akan diterima begitu saja ucapannya tanpa dia bisa membuktikan kesungguhan dia. Ya, dalilnya ada di surah Al-Ankabut, di awal surah Al-Ankabut. Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Artinya orang-orang tidak akan dibiarkan oleh Allah mengaku sebagai orang beriman, melainkan Allah akan uji terlebih dahulu agar terbukti siapa yang benar-benar sungguh-sungguh beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Ya, jadi as-sidq ini berkaitan dengan sikap, dengan konsistensi, konsekuen, istiqamah atau tidak. Syarat yang keenam adalah al-inqiyad. Al-inqiyad ini artinya ketundukan secara lahiriah. Ya, artinya dia benar-benar menjalankan perintah ini secara lahiriah. Dia jalankan sholatnya, dia jalankan puasa Ramadannya, dia bayar zakatnya. Tidak cukup dia meyakini sholat itu fardu, rukun di antara rukun-rukun Islam. Zakat juga rukun, tapi dia tak mau berzakat. Itu namanya dia tidak tunduk. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau perangi tidak orang-orang yang tak mau bayar zakat? Beliau perangi. Apakah mereka tidak sholat? Mereka sholat. Apakah mereka tak bersyahadat? Mereka bersyahadat. Makanya ketika Umar diajak untuk memerangi orang-orang yang tak mau bayar zakat, Umar pertama bingung. Bagaimana saya nak perangi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, orang yang sholat? Apa kata Abu Bakar? Wallahi, demi Allah, aku akan perangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Dan akhirnya Umar pun lapang dada mengikuti
penjelasan Abu Bakar dan semua sahabat sepakat. Artinya kalau dia tidak mau bayar zakat, gugur jaminan keamanan dia sebagai muslim, gugur. Karena dia tidak berhasil membuktikan dengan ketundukan yang nyata bahwa dia adalah seorang muslim. Ya. Dan syarat yang ke-7, yang terakhir adalah al-mahabbah. Dia harus cinta kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kepada semua konsekuensi di balik ucapan ini. Artinya dia wajib cinta kepada semua aturan Allah walaupun belum bisa dia kerjakan. Saya ulang, dia wajib cinta kepada semua aturan Allah walaupun belum dapat dia kerjakan, belum mampu dia kerjakan. Wajib dia cintai, wajib dia yakini itulah yang terbaik. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya di surah Muhammad, surah ke-47 ayat ke-8 dan ayat ke-9. Allah berfirman di situ, وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. Adapun orang-orang yang kafir itu, maka celakalah mereka dan sia-sialah amal mereka. Mengapa ya Allah mereka celaka dan mereka sia-sia amalnya? Ayat ke-9 jawabannya, dzalika biannahum karihu ma anzalallah. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Apapun yang Allah turunkan tak boleh ada yang dibenci. Wajib kita cintai walaupun kita belum dapat mengamalkan. Ya, karena mencintai itu satu hal, mengamalkan itu hal lain. Ya, kita mencintai semua syariat Allah itu wajib. Tapi kita mengamalkan semua syariat Allah itu sesuai kemampuan. Yang mampu kita amalkan, kita amalkan. Kalau dia memang wajib, berarti kita wajib mengamalkan. Kalau dia tidak diwajibkan namun disunnahkan, berarti sebaiknya kita amalkan. Tapi tak mengapa jika kita tidak amalkan. Tapi kita wajib cintai yang sunnah ini pun. Kita wajib cintai yang wajib. Kita wajib cintai semua yang Allah katakan ini haram, kita wajib katakan itu haram. Tak boleh kita keberatan dengan aturan Allah ataupun aturan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah 7 syarat yang harus kita jaga, harus kita wujudkan agar iman kita ini sah, ya, agar kita benar-benar menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Mungkin itu paparan seputar hakikat dari ahlus sunnah. Discuss, ya. Soal jawab barangkali ada yang kurang jelas, boleh ditanya. Nah, silakan Bu. Ya, baik sekali pertanyaannya Bu. Ya, penting ini pertanyaan. Nah, tapi saya minum dulu ya. Bismillah. Jadi tadi awal saya tak begitu jelas. Gimana Ustaz? Jadi makin kita ini bersungguh-sungguh untuk mengamalkan sunnah dan meninggalkan bid'ah, kita makin dilabeli sebagai Wahabi. Terus kita bagaimana nih? Ini adalah bagian dari sunnatullah Bu. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Di sini ada terjemah Al-Qur'an tak? Ada. Saya minta tolong Syawal, antum baca terjemah itu yang mujamak. Ada mic, ana mau antum yang baca. Atau handphone boleh. Surah Al-Ankabut, surah ke-29 bagian awal, ayat-ayat pertama kedua. Agar kita faham ya,
orang beriman itu ya memang seperti itulah. Tak ada yang aneh itu. Ya. Kita bukan yang pertama dan kita juga bukan yang terakhir. Awal. Hasiban nasu ay yutraku. Terjemahnya. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan berkata kami beriman, sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan? Patutkah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan dengan mengatakan kami telah beriman, sudah selesai semua, tak ada ujian, tak ada cerita, ya. Lanjut. Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Maka dengan ujian yang demikian, nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Nah, artinya begini, umat-umat sebelum kita semuanya diuji. Tak ada satu pun manusia yang mengatakan kami beriman, khalas langsung masuk surga. Tak ada tes. Ada orang mengaku, Pak Cikgu, saya sudah paham semua pelajaran. Ya sudah, kamu naik kelas, nilai 10. Ada? Tanpa tes? Tanpa exam ada? Tak ada. Demi Allah cikgu, saya sudah paham pelajaran. Ya buktikan di tes nanti. Betul? Nah, itu nak lulus ujian di dunia. Nak dapat sertifikat, selembar kertas. Dunia pun tak terima orang hanya mengaku. Betul? Kau wajib buktikan di tes. Ini benar nih. Dia faham nih pelajaran. Nilai kamu 9. Lulus kamu. Nah, kamu kemarin ngaku-ngaku, kamu tak paham sama sekali. Nilai kamu 0. Kamu tak lulus. Dia mau sumpah serapah 1000 kali sekalipun tidak akan lulus. Betul? Sama. Kita mengaku beriman, Allah pasti akan uji iman kita ini. Ya. Bukan Allah tidak tahu siapa yang sungguh-sungguh. Allah tahu. Sebelum Allah ciptakan langit bumi sekalipun, sebelum Allah ciptakan alam semesta ini, Allah sudah tahu semua yang akan terjadi. Allah sudah tahu bahwa nanti akan muncul seorang manusia bernama Fir'aun, dan dia akan mengaku dirinya sebagai Allah, dan dia akan mendustakan Musa sampai mati. Dia tak mau beriman. Allah sudah tahu itu semua. Sebagaimana Allah sudah tahu bahwa nanti akan muncul manusia yang namanya Musa. Dia akan diangkat menjadi Rasulullah. Dia akan dakwahi Fir'aun. Dia sempat lari, kemudian kembali lagi dan seterusnya, dan sampai meninggal dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pun tahu bahwa Fir'aun akan kekal di neraka dan Musa akan masuk surga. Tapi apakah Fir'aun seketika masuk neraka sebelum dia lewati proses-proses ini? Semuanya berproses. Apakah Rasulullah, apakah Musa alaihi salatu wassalam langsung masuk surga sebelum melewati proses ini, ataukah setelah melewati proses? Semuanya wajib berproses. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Dalam ayat yang lain dalam surah apa itu Ustaz? Mungkin antum bisa carikan ayatnya. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Ayo. Apakah engkau mengira? Nanti bisa dicari ayatnya ya. Saya tunggu Ustaz. Al-Baqarah 214. Al-Baqarah ayat 214. Ya. Apakah kalian mengira? Kalian menyangka bahwa kalian akan masuk surga begitu saja, sedangkan belum datang kepada kalian berbagai ujian dan cobaan yang pernah datang kepada umat-umat sebelum kalian. Umat-umat sebelum kalian ditimpa al-ba'sa, kesengsaraan, wad-dharra, musibah-musibah. Demikian berat musibah yang menimpa mereka, sampai-sampai para rasul
dan orang-orang yang bersama para rasul yang istiqamah itu keheranan, bila mana pertolongan Allah itu turun, kapan Allah akan beri kita kemenangan. Mata nasrullah, ini menunjukkan apa? Beratnya ujian mereka. Dan itu sunnatullah. Tidak ada perubahan dalam sunnatullah. Kita nak hidup di Malaysia kah, di Soviet kah, di Kutub Utara kah, di Amerika, di Eropa, di Afrika, sunnatullah berlaku semuanya. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, diguncang dahsyat oleh berbagai macam ujian, sampai para rasul dan orang-orang yang beriman mengatakan, kapan, bila mana pertolongan Allah ini nak turun, ya. Ingat, saat itulah pertolongan Allah itu dekat. Terakhir, ini penting sekali, ya. Closing statement ini paling penting. Apakah artinya kemenangan atau pertolongan Allah itu artinya kita tak boleh mati dibunuh oleh musuh? Apakah artinya kita mesti yang jadi penguasa dan musuh kita harus mati di depan mata kita? Bukan. Pertolongan Allah itu artinya, kemenangan hakiki itu artinya apa? Kita istiqamah sampai kita mati. Ya, itu arti kemenangan hakiki. Tak penting kita hidup di luar penjara, dalam penjara, hidup sehat walafiat atau mati di tangan musuh, tak penting. Itu bukan kewajiban kita. Itu takdir Allah nanti yang menentukan. Karena Allah SWT telah berjanji apa? Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ahzab. Di surat apa, Ustaz? Boleh jadi? Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqum al ahzab. Ini janji Allah. Kami, Ghafir ayat 81. 51 surat Ghafir alias surat Al-Mu'min, ya, surat nomor 40 ayat nomor 51. Inna, sesungguhnya kami Allah, lanansuru rusulana, benar-benar akan menolong rasul-rasul kami, memenangkan rasul-rasul kami. Hanya para rasul? Tidak. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Di mana? Fil hayatid dunya. Di sini saja? Tak. Wa yauma yaqumul ashhad, dan di akhirat nanti. Pertanyaannya, adakah rasul yang dibunuh oleh musuhnya? Banyak. Bani Israel, Yahudi itu terkenal bangsa pembunuh para nabi. Ya. Wa qatlihimul anbiya bighairi haqq. Allah sebutkan itu. Mereka punya kebiasaan membunuh para nabi. Nabinya dibunuh. Kata Allah, Allah akan tolong para nabi. Kok nabinya dibunuh? Itulah arti hakikat kemenangan. Bukan kita harus tetap hidup. Yang penting kita istiqamah alal haq, istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah. Tak jadi masalah kita mati di mana, ya. Siapa yang bunuh kita? Entah nabi pun dibunuh oleh Bani Israel. Jadi tak usah heran kenapa sekarang mereka bantai itu saudara-saudara kita di Gaza. Nabi pun mereka bantai, apalagi manusia biasa. Justru ini mengkonfirmasi akhlak daripada Yahudi. Mereka seperti itu akhlak mereka. Jadi ini akan menjadikan kita semakin beriman dengan Al-Quran. Mereka pembunuh para nabi. Mereka bully Nabi Musa. Nabi yang menyelamatkan mereka dari kehinaan, dari penindasan Fir'aun berabad-abad, mereka hujat. Ya, mereka cemooh, mereka tuduh punya sakit kelamin dan lain sebagainya. Allah katakan di akhir-akhir surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Musa yang menyelamatkan mereka, nabinya Bani Israel yang At-Taurah turun kepadanya. Mereka hujat, mereka ganyang, apa bahasa Melayu? Mereka sakiti, mereka bikin lelah, ya. Disuruh masuk ke negeri yang sudah dijanjikan,
Tak maulah kita, awak aja berangkat sama Allah sana, perang sana sama musuh, kita nak duduk sini aja. Apa? Memperlekehkan. Ya, memperlekeh. Ya. Inna hahuna qa'idun, dan banyak sekali bagaimana mereka memperlekeh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, sehingga Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi godaan orang-orang musyrik, beliau berkaca kepada Nabi Musa, rahimallahu Musa, laqad udhiya aktsara min hadza fasabar. Semoga Allah merahmati Musa, dia telah diganggu lebih dari ini dan dia tetap sabar. Artinya kemenangan hakiki, pertolongan Allah itu adalah manakala kita tetap istiqamah, ya. Itulah janji Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Di surah apa itu? Fussilah, ayat salah satu daripadanya lah, ya. Baik. Jadi itu jawabannya, Bu. Jelas, Bu? Alhamdulillah. Kita banyak-banyak berdoa sajalah. Ya, Allah berikan kita tatsbit. Ya, di antara doa yang sering dipanjatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah. Ada lagi? Barakallahu fiik. Yakfi? Anta soal, fadhal. Fadhal. Bagaimana seorang masuk Islam dengan syarat yang fasid? Contohnya dia mau masuk Islam tapi dia mau minum arak. Bagaimana orang yang mau masuk Islam namun dia persyaratkan syarat yang rusak? Saya mau masuk Islam tapi saya nak minum arak. Ini tak lepas dari dua kemungkinan. Pertama, dia mau minum arak dengan keyakinan arak itu haram, tapi dia oleh dorongan hawa nafsu, dia perturutkan hawa nafsunya yang cinta kepada arak ini, yang suka minum arak. Tapi dia yakin bahwa saat dia minum, dia berbuat maksiat, ya. Dia tetap yakin arak itu haram. Maka orang yang seperti ini namanya orang fasik, tapi tak keluar dari Islam. Ya, mu'minun bi imanihi wa fasiqun bi kabiratihi. Ahlus sunnah meyakini tetap dia memiliki iman, tapi dia tak tergolong mukmin yang baik karena dia fasik. Ada kemungkinan Allah siksa dia di akhirat jika dia tak bertaubat. Ya. Jika dia bertaubat, Allah akan ampuni. Kalau dia bertaubat, berarti dia tinggalkan arak. Karena syarat taubat itu adalah meninggalkan dosa. Namun jika dia mati tak bertaubat, Ahlus Sunnah meyakini tahta masyiatillah, terpulang pada kehendak Allah. Ada kalanya Allah akan ampuni dia, baik karena ada syafaat yang dikabulkan atau karena kemurahhatian Allah semata. Ya. Ada kalanya pula Allah akan azab dia. Ya. Adapun jika dia mengatakan saya nak masuk Islam tapi saya tetap akan minum arak dengan keyakinan arak tak haram atas dirinya, padahal dia sudah diberitahu bahwa arak itu haram, khamar itu haram, sudah tahu dia dalilnya, tak mau dia terima, berarti gugur syahadatnya. Dia menggugurkan syarat al-qabul. Dia tak terima terhadap aturan ini, ya. Paham? Maksudnya kita mau mendakwakannya. Saya pun masuk Islam dengan syarat. Itu syarat tak boleh saya kabulkan. Karena saya tak punya wewenang nak mengabulkan syarat itu, gitu kan. Syariat ini sudah final. Tak bisa kita menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Ya. Anda masuk Islam saja dan Anda berusaha untuk meninggalkan arak. Yakini arak itu haram. Lebih baik Anda masuk Islam walaupun masih minum arak, yang penting Anda yakini arak itu haram, daripada Anda tak masuk Islam. Sama-sama Anda minum arak, tapi kalau Anda tak masuk Islam, Anda tetap kafir. Anda mati masuk neraka. Tapi kalau Anda masuk Islam dan Anda belum
mampu meninggalkan arak karena masih dorongan hawa nafsu demikian kuat, maka Anda masih punya kesempatan untuk diampuni oleh Allah. Ya, baik diampuni secara cuma-cuma, ya, tanpa diazab, atau diampuni setelah disiksa terlebih dahulu. Ya, overall masuk Islam lah. Ya, masuk Islam. Nah, dan ini banyak kadang-kadang orang dai ini tak faham ya. Ada kalanya seseorang suami istri, mungkin dia agama apalah, Buddha, Konghucu, Nasrani, Hindu, apapun. Salah satunya masuk Islam, istrinya mau masuk Islam, tapi suaminya belum. Dan dia cinta sama suaminya. Kalau kita bicara aturan syar'i yang ideal, boleh wanita diperistri oleh laki-laki kafir? Tidak boleh. Tapi kalau Anda katakan, kalau Anda mau masuk Islam, Anda wajib cerai dengan suami Anda. Dia bilang, saya tak mau cerai, saya tak mau masuk Islam aja. Salah. Ya. Masuk Islam dulu. Karena setelah dia masuk Islam, status dia keluar daripada kekafiran. Kalau dia belum mau cerai dengan suaminya, itu seperti pelaku dosa besar tapi bukan kafir. Sehingga lebih baik dia dalam kondisi mukmin walaupun, atau mukminah walaupun dia masih berbuat dosa besar, daripada dia kafirah dan juga tetap berbuat dosa besar. Nah, jadi kita harus tahu skala prioritas ketika berdakwah. Ajak dia untuk pertama kali seperti Nabi ketika berpesan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahli kitab. Hai Mu'ad, engkau akan datang kepada ahli kitab Nasara. Falyakun awwal ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Hendaklah engkau jadikan ajakan untuk bersyahadat ini adalah ajakan pertamamu kepada mereka. Kalau mereka mau syahadat, alhamdulillah, ajak mereka salat. Mereka mau salat, alhamdulillah, ajak mereka zakat. Jadi ada bertahap, ya. Nah, ada yang mengatakan para salaf memahami ayat-ayat sifat karena mereka memahami bahasa Arab. ya. Sedangkan kita tidak memahami, lalu perlu ada takwilan. So bagaimana pemahaman ahli hadis dalam perkara ini? Ya. Pertama, kita memang tidak memahami bahasa aslinya bagi yang tidak paham. Tapi setelah dia ditranslate, diterjemah ke dalam bahasa yang bisa kita mengerti, kita bisa paham tak? Bisa lah. Boleh paham kita. Ya, setelah makna itu diterjemahkan ke dalam bahasa yang kita bisa pahami, dapat kita pahami, kita dapat pahami. Jadi tidak ada alasan untuk takwil. Nah, kenapa orang itu menakwil sifat Allah? Karena mereka terjerumus dalam tashbih terlebih dahulu. Ya. Ini kaidah penting. Tidak ada orang yang melakukan takwil melainkan dia terjerumus dalam tashbih terlebih dahulu. Sebagai contoh, ketika Allah mengatakan, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Hai iblis, kata Allah, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Orang membayangkan terlebih dahulu, Allah punya tangan dua. Terbayang, tangan kayak tangan manusia berarti. Tak layak Allah punya tangan seperti tangan manusia. Ditakwilkanlah tangannya. Lah, itu tangan artinya kekuasaan, bukan tangan hakiki. Berarti dia terjerumus dulu terhadap tashbih. Seandainya dia tidak tashbih, tak perlu ada takwil. Betul? Kenapa ada takwil? Sekarang pertanyaannya saya balik. Allah itu hidup tak? Siapa yang berani mengatakan Allah tak hidup? Allah hidup tak? Mendengar tak? Melihat? Baik. Antum hidup tak? Antum hidup tak? Siapa yang bilang antum tak hidup? Angkat tangan. Antum mendengar? Melihat?
Berarti sama Allah? Hah? Antum punya tangan? Antum punya wajah? Tayyib. Allah juga punya tangan, Allah juga punya wajah. Kalau hidupnya Allah tak sama dengan hidupnya makhluk hidup yang lain, maka wajahnya Allah pun tak sama. Tangannya Allah tak sama. Ya, matanya Allah tak sama. Jari jemari Allah tak sama. Jangan muncul bayangan ketika mata Allah, wajah Allah, jangan muncul bayangan. Apapun bayangan yang muncul, laisa kamitslihi syai'. Itu akidah Ahlussunnah, Pak. Jadi semua yang menakwilkan sebelumnya dia telah mentasybih. Pasti dia telah mentasybih. Dan mereka mengatakan seperti itu. Bagaimana Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir? Kalau Allah turun, berarti ada yang lebih tinggi daripada Allah. Nah, itu dia bayangkan. Ada suatu makhluk turun. Dan akal manusia, ini logiknya ya, jawaban logiknya begini. Kita ini bisa tak memikirkan sesuatu yang belum pernah kita lihat, ya, belum pernah kita dengar suaranya, belum pernah kita sentuh zatnya, belum pernah, mohon maaf, kita cium aromanya. Artinya panca indera kita tak bisa mendeteksinya. Bisa kita bayangkan seperti apa itu? Mustahil. Ya. Allah mengatakan la tudrikuhul absar. Dia tak bisa dijangkau oleh semua bentuk penglihatan di dunia ini. Di dunia ya. Kalau di akhirat Allah akan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Tapi di dunia tak ada satu orang pun yang dapat melihat zatnya Allah. Jadi panca indera kita ini tak mampu mendeteksi. Yang kedua, Allah tak ada yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti bolehkah kita kiaskan Allah dengan yang lain? Tidak boleh. Nah, mereka mengkiaskan Allah dengan yang lain. Dan yang lain itu pastilah dia makhluk. Pastilah dia sesuatu yang pernah dilihat oleh manusia atau pernah didengar. Karena ketika dia tak pernah mendengar, tak pernah melihat, maka tak mungkin muncul bayangan apapun. Betul? Nah, jadi mereka ini memang mentasybih terlebih dahulu. Bukan kita yang musyabbihah, mereka yang musyabbihah. Mereka yang mujassimah. Ya. Ahlus sunnah itu bukan mujassimah. Ahlus sunnah itu menetapkan sifat-sifat Allah dengan catatan. Pertama, tidak serupa dengan sifat makhluknya. Masing-masing sifat Allah punya hakikat tersendiri. Sifat dasar boleh sama. Saya ulang. Sifat dasar boleh sama. Antum hidup, kita mendengar, kita melihat. Allah hidup, Allah mendengar, Allah melihat. Itu sifat dasar. Ya. Tembok ini keras tak? Coba pegang tembok. Ketok-ketok. Keras? Kepala kita macam-macam keras tak? Keras. Sama keras kepala dengan keras tembok. Sama atau beda? Tapi sifat dasar keras. Masing-masing punya hakikat sendiri. Kapan kita mengetahui hakikat kerasnya sesuatu? Manakala sesuatu ini dinisbahkan. Keras apa? Oh, keras besi. Kira-kira seperti itulah. Keras kayu. Seperti inilah. Keras tembok. Kayak gitulah. Keras kepala. Ketok-ketok itu di kepala kita. Ya, masing-masing punya hakikat sendiri-sendiri ketika dia disandarkan kepada yang memiliki sifat itu. Nah, ketika yang disandarkan ini zatnya tak pernah kita lihat, macam mana boleh bayangan muncul? Tak boleh muncul bayangan apapun, ya. Nah, itulah salahnya mereka, Pak. Paham, Pak? Jadi Ahlus Sunnah ini yang logik, yang benar, yang sesuai dalil. Mereka lah yang menyelisih dalil. Tidak perlu ada ta'wil. Cukup fahami maknanya secara bahasa, cukup. Kita tidak pernah diperintahkan untuk memahami kaifiat sifat Allah karena kita tak mungkin bisa, tak mungkin mampu memahami kaifiat. Mustahil. Ya. Kaifiatnya Allah yang lebih tahu kaifiatnya. Allah punya kaifiat sendiri. Allah tak beritahukan kepada kita. Yang jelas maknanya
seperti ini makna. Wajah itu punya makna. Apakah wajah itu sama dengan keridhaan? Coba jawab. Tidak sama. Ya. Wajah itu sifat dzatiyah, sifat yang berkaitan dengan zat. Kalau keridhaan itu sifat fi'liyah, berkaitan dengan perbuatan Allah. Tapi yang memiliki keridhaan, ketika dikatakan misalnya secara bahasa, kadang-kadang ya, kata mencari wajah itu artinya mencari keridhaan. Secara bahasa tak salah. Tapi siapa yang boleh dikatakan seperti ini adalah yang benar-benar memiliki wajah, betul? Contoh, ini ada bos. Ini ada staf, pegawai. Ini pegawai hanya cari mukanya bos. Bosnya punya muka beneran enggak? Wajib punya. Ya, wajib punya. Kalau tidak punya muka beneran, tidak bisa dikatakan dia cari mukanya bos. Justru itu menunjukkan dia memiliki wajah hakiki. Ya. Tapi tidak boleh dikatakan Allah tidak punya wajah, tapi punya keridhaan. Nah, ini namanya menafikan hakikat sifat wajah Allah. Ya, jadi tidak perlu ada takwil sama sekali. Bahkan takwil yang dilakukan oleh mereka yang menakwilkan sifat-sifat Allah itu hakikatnya adalah menafikan hakikat daripada sifat tersebut, dan mereka memaknainya dengan makna yang batil. Contoh sifat istiwa, sifat ma'iyah. Tayyib, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ma'iyah di sini apa artinya? Apakah zat Allah yang menyertai kita dimanapun kita berada? Sama sekali bukan. Tapi ma'iyah di sini adalah ma'iyah ilmiyah. Apakah ini takwil? Bukan takwil. Bukan takwil. Takwil itu memaknai dengan makna yang salah. Makna suatu kata itu harus melihat kepada konteks. Tahu konteks ya? Apa sebelum kata-kata ini dan apa setelahnya. Di mana dia berada itu akan menentukan maknanya. Sebagai contoh, ma'iyah dalam ayat ini disebutkan setelah Allah mengatakan ilmunya. Alam ta'lam annallaha ya'lam. Tidakkah engkau wahai Rasulullah mengetahui bahwasanya Allah mengetahui? Lihat, awal ayatnya bicara tentang ilmunya Allah. Mengetahui apa? Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidaklah ada 3 orang yang berbisik-bisik, melainkan Allah yang keempat. Atau 4 orang berbisik-bisik, melainkan Allah yang kelima. Lebih dari itu, kurang dari itu, Allah selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kemudian ditutup dengan ilm. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah maha tahu segala sesuatu. Diawali dengan ilmu, ditutup dengan ilmu. Jelas kebersamaan ini adalah kebersamaan ilmiah, bukan zatiyah. Dan ini juga dikenal dalam bahasa, hatta bahasa Melayu. Coba antum kalau menyaksikan siaran berita, apa kata pembawa berita? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Betul? Maksudnya antum tak boleh kemana-mana. Maksudnya dari awal kita bersama mereka di studio? Tidak. Apa yang membersamai? Pengawasan, perhatian kita. Itulah yang dimaksud oleh Allah ketika mengatakan Allah bersama kalian. Zatnya di atas arsy sana. Tidak pernah zat yang membersamai kita. Mustahil zat Allah membersamai kita. Karena ini akan berakibat akidah wahdatul wujud. Dan itu akidah kufriyah, akidah kufur. Sepakat para ulama yang mengatakan Allah ada di mana-mana zatnya, kafirlah dia. Lebih kafir daripada Yahudi dan Nasara. Wallahi. Ya. Karena Allah itu ada di atas alam semesta, tidak bersentuhan dengan alam semesta. Allah sebagaimana yang Allah katakan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
Jadi memaknai ma'iyah dengan ma'iyah ilmiyah itu bukan takwil, tapi memang makna sebenarnya itu. Paham ya? Nah, pertanyaan terakhir barangkali jika masih ada. Coba ya. Mudah-mudahan bisa difahami yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah dari diri saya sendiri, saya mohon maaf manakala ada kata-kata yang kurang selesa begitu, kurang nyaman didengar. Ya, mudah-mudahan Allah berkati majelis kita ini dan kita dijaga oleh Allah, diberi keistiqomahan untuk tetap berada di jalan yang benar, jalan ahlu sunnah wal jamaah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.